Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat berpuasa buat yang menjalankan, dan semoga kita bisa mengambil keberkahan sebaik-baiknya dari puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya, hari ini kita bakal belajar tentang lanjut ke subbab yang C. Kalau kemarin subbab yang B, sekarang masuk ke subbab yang C, dimana nggak bakal ngebahas tentang relasi sudut. Jadi yang namanya relasi kan hubungan gitu ya. Ada nggak sih hubungan antara sudut-sudutnya gitu. Nah, dari yang awal pernah kita pelajari bahwa yang namanya sin itu ya, yang namanya grafik dari sin atau grafik dari si sudut-sudut itu, mereka punya grafiknya itu dalam bentuk gambar seperti ini. Kalau misalkan buat sin, dia mulainya dari 0 gitu ya, terus bakal berulang terus kayak gitu, seperti gelombang kayak gitu ya, ada puncak, ada lambda, seperti itu seterusnya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dari sini, mereka tuh punya hubungan gitu. Mereka punya hubungan atau relasinya itu dimana nilainya berulang setiap sudut tertentu, mereka nilainya berulang kayak gitu untuk yang sin. Nah, kalau untuk yang cos berarti kan dia juga sama kayak gini, cuman dia mulainya dari angka 1 ya kemarin ya. Berarti dia bakal berulangnya dari mulai angka 1. Nah, terus kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk lingkaran kayak gitu ya, si relasi ini gambarnya tuh dari misalkan sudut 0 sampai 360 derajat bentuknya lingkaran. Dari sudut 0 sampai sudut 90 derajat ini dinamakan sebagai kuadran 1. Kuadran gitu. Jadi punya daerah gitu. Daerah dari 0 sampai dengan 90 derajat itu namanya kuadran 1. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan yang dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat itu dinamakan kuadran 2. Kayak gitu. Jadi kita bagi si 360 derajat itu jadi 4 kuadran. Kayak gitu. Jadi 4 bagian gitu ya. Kayak gini di sini misalkan kalau dari gambar ini kita bagi 4 bagian gitu kan. 1 2 3 4. Kalau digabungkan jadi satu lingkaran gitu. Nah, ini kuadran satunya 0 sampai 90 derajat, kuadran 2-nya dari 90 sampai 180 derajat, kuadran 3-nya dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4-nya itu dari 270 sampai 360 derajat kayak gitu. Jadi dibagi-bagi. Nah, dari relasi ini gitu ya, bakal kita ketahui kalau misalkan ternyata setiap nilai dari sudut dari 0 sampai 90 derajat ini akan bernilai positif. Kayak buat sin, cos, tan, sekan, kosekan sampai dengan cot kayak gitu. Dia bernilai positif. Tuh, kalau kita lihat dari kemarin itu ya, pasti positif kan ya. Di sudut istimewa nggak ada yang bernilai negatif. Di sudut istimewa semuanya bernilai positif. Tuh, dari 0 sampai 90 derajat semuanya bernilai positif kayak gitu. Semuanya bernilai positif. Nah, terus kalau misalkan di kuadran 2 ternyata yang bernilai positif tuh cuma si sin doang. Gitu. Jadi kalau nilai cos sama nilai tan dan selain-lain itu mereka bernilai negatif gitu. Kecuali sama sini kebalikannya. Kebalikan positif juga kan ya. 1/2 dibalik jadi 2 dan dia bernilai positif juga kayak gitu. Maka kebalikannya dari sin juga positif. Siapa kebalikannya sin? Ya, kosekan gitu ya. CSC bernilai positif juga gitu. Jadi berlaku buat kebalikannya. Terus kalau di kuadran 3 yang positif itu yaitu si tan. Itu berlaku juga kebalikannya si tan, berarti si cot kayak gitu kan. Nah, kalau di kuadran 4 yang positif itu cuma si cos gitu. Yang lainnya bernilai negatif kecuali kebalikannya si cos. Kebalikannya si cos itu adalah kosek gitu. Sekan ya. Sek gitu kan. Nah, dari relasi sudut itu kita bisa lihat, bisa dapetin relasi-relasinya seperti yang ada di buku kalian, di kertas kalian yang banyak itu gitu ya, hafalan rumusnya. Kita sebenarnya cukup menggunakan yang namanya rumus jumlah dan rumus selisih dari dua sudut gitu. Ini bisa digunakan buat mencari rumus-rumus yang sebelumnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngapal rumus si selisih jumlah, kita cukup pakai ini aja kayak gitu, yang namanya rumus jumlah dan selisih tuh dari dua sudut
gitu ya. Nah, ini tuh bisa digunakan sama kalian buat mencari sudut-sudut yang dia tuh bukan bagian dari sudut istimewa, tapi dia bisa didapetin dari ngegabungin atau ngurangin gitu ya, menggabungkan dua sudut istimewa, hasilnya bisa jumlahan, hasilnya bisa dikurangkan, dapatlah sudut tersebut gitu. Misalkan kayak gini, ini rumus jumlah dan rumus selisihnya bisa dilihat buat sin, cos, sama tan. Buat sin alfa ditambah beta plus minus atau dikurang gitu ya, saat ditambah, saat dikurang gitu ya. Sin alfa ditambah beta sama dengan sin cos sin. Sin alfa dikali cos beta, kalau ditambah gitu ya, ditambah cos alfa dikali sin beta kayak gitu. Kalau misalnya dikurang berarti sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta kayak gitu. Makanya di sini segaris gitu ya, plus sama plus, min sama min kayak gitu, segaris. Nah, terus kalau buat cos nih, kalau misalnya ada cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikali, tentunya ini kebalikan. Kalau misalkan ditambah jadinya dikurang, kalau dikurang jadinya ditambah gitu ya. Kalian nulisnya kebalik gitu. Jadi cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Tuh ya, jadi cos sin. Tuh. Terus kalau misalnya dikurang berarti cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta gitu ya. Terakhir buatan itu agak beda bentuknya gitu, dia pembagian jadinya, karena kita tahu kalau misalkan tan itu hasil pembagian dari sin bagi cos. Nah, buatan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurang gitu ya. Kalau ditambah di bawahnya dikurang tan alfa dikali tan beta. Terus kalau dikurang, tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta kayak gitu ya. Nah, contohnya di sini kalau misalkan saya mau cari nilai yang di kuadran 2 nih. Ini kan kuadran 2 kan, 90 ditambah sesuatu gitu. Kuadran 1 itu sampai 90 ditambah sesuatu gitu kan. Berarti lebih ke sini kan. Nah, jadi saya mau nyari nih sesuatu yang ada di kuadran 2 kayak gitu. Maka pakai sin. Bukan pakai sin. Yang ditanyanya sin. Kalau yang ditanyanya sin, maka kita lihat ke atas. Rumus sin gitu kan. Rumus jumlah dari sin. Berarti sin cos kosin. Oke, masukin deh sin cos kosin gitu kan. Sin cos kosin. Berarti kalau saya plus, yang atasnya juga plus gitu. Nih, alfanya berapa nih? Alfanya 90, betanya berapa? Betanya alfa. Ya udah, kita ganti. Belah sini si 90, di sininya si alfa, di sininya 90, sininya si alfa gitu. Ya udah, tinggal dihitung. Sin 90 1 cos alfa ditambah cos 90 0 gitu kan. 0 dikali sin, 0 dikali berapapun hasilnya 0 gitu. Berarti ini tuh nggak ada. Ini sisanya adalah cos alfa gitu. Maka hasilnya adalah cos alfa. Berarti nilai sin saat di kuadran 2 itu sama kayak nilai cos alfa, katanya gitu. Nah, selanjutnya sama, bisa kalian tinggal masukin rumusnya sampai dengan tan kayak gitu ya. Terus di sini yang kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Selanjutnya, kalau misalkan di sini cari sudutnya sudut kayak gini nih. Sin 120 derajat tuh berapa ya?
kayak gitu. Sin 120 derajat tuh berapa sih? Berarti kan sin. Oh, ini sin nih. 120 derajat nggak ada di rumus rumus sudut istimewa nggak ada. Berarti bisa saya modif jadi berapa ya? Nah, 120 derajat ini kan bisa kita modif jadi bisa kita buat dari 90 derajat ya nggak? Ditambah berapa? Ditambah 30 derajat. Oh gitu. Ya udah, berarti sama kalian tinggal dilanjutkan pakai rumus jumlah sin. Sama halnya sama yang ini 35 derajat. Sin 35 derajat itu bisa kalian bangun sama dari berapa nih 35 derajat? Dari 90 juga. Kurangi berapa? Dikurangi 45 derajat. Oh iya, berarti kalian tinggal pakai rumus sin yang selisih. Selesai.